Siap-siap, subsidi PLN bakal dicabut. Pandemi nampaknya akan segera berakhir. Pasalnya, pemerintah mulai siap-siap menghentikan bantuan kepada masyarakat, salah satunya untuk subsidi listrik. Hal ini dikemukakan oleh Rida Mulyana selaku Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Rida mengatakan, nantinya pemerintah akan mencabut sekitar 15,2 juta pelanggan yang sebelumnya mendapatkan subsidi listrik dari PLN. Bagaimana bisa? Hal ini karena data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS telah diperbaharui oleh Kementerian Sosial atau Kemensos. Menggunakan DTKS yang telah diperbaharui sekarang ini, terdapat 15,2 juta pelanggan yang tidak masuk dalam data tersebut. Inilah yang harus dikeluarkan, ujar Rida pada rapat di Banggar DPR pada Rabu 7 April 2021 kemarin. Apakah data DTKS yang dahulu tidak cukup valid? Rida menjelaskan, PLN akan mengikuti data terbaru dari DTKS. Hal ini untuk menyesuaikan penerima subsidi tarif listrik pada 2022 mendatang. Rida menyebut pihaknya sudah mengirimkan surat resmi pada Menteri Sosial Tri Risma hari ini untuk mendapatkan data terbaru dari DTKS. Ini nantinya memang akan dijadikan acuan, namun tetap akan dilakukan verifikasi ke lapangan secara langsung. Inilah yang akan dijadikan PLN untuk mendapatkan data terbaru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mereka yang memang layak mendapatkan subsidi tarif listrik. Rida juga menjelaskan, belum tentu 15,2 juta pelanggan ini akan dicabut subsidinya, kecuali jika terbukti sudah tidak perlu mendapatkan bantuan kembali. Nantinya, dana subsidi ini akan sangat menghemat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, di mana nilainya mencapai hingga triliunan rupiah. Sebelumnya, Rida sudah melakukan perhitungan subsidi dalam RAPBN 2022 yang akan mencapai 61,9 triliun. Jika memang benar pemutakhiran DTKS dilakukan, maka nantinya hanya membutuhkan subsidi listrik 32 triliun saja. Namun, ia harus mendapatkan data dari Kemensos terlebih dahulu dan melakukan verifikasi di lapangan secara langsung. Kementerian ESDM juga sudah memiliki daftar golongan pelanggan PLN yang patut mendapatkan subsidi tarif listrik. Hal ini dibuktikan pada 2017 lalu. Kementerian ESDM sudah memiliki mana saja golongan rumah tangga dengan kapasitas 900 VA yang bersubsidi dan non-subsidi. Jika ditambahkan dengan DTKS yang baru, maka pendataan di lapangan akan menjadi lebih valid dan bisa memberikan subsidi tarif listrik yang lebih tepat sasaran dan lebih dipertanggungjawabkan. Sebelumnya, Rida sempat menyinggung wacana kenaikan tarif listrik. Pasalnya, sudah lebih dari 4 tahun PLN tidak menaikkan tarif daftar listrik, dan selama ini mendapatkan suntikan dana kompensasi dari pemerintah yang nilainya triliunan setiap tahunnya. PLN sendiri membuat 30 golongan untuk pengenaan tarif listrik, di mana lebih dari 25 golongan mendapatkan subsidi tarif listrik dengan adanya tarif adjustment dari pemerintah. Jika ini nantinya akan dicabut, maka pelanggan akan mendapatkan tambahan beban mulai dari Rp18.000 hingga Rp101.000 setiap bulannya. Hal ini berdasarkan beban kapasitas listrik masing-masing. Rida menjabarkan, tarif adjustment memang dibebankan berbeda-beda pada setiap pengguna. Misalkan, untuk pelanggan dengan kapasitas 900 VA yang tidak mendapatkan subsidi, nantinya akan ditambahkan dengan Rp18.000 setiap bulannya. Sedangkan kelompok tertinggi, yaitu kapasitas 3.300 VA, akan dikenakan tambahan Rp101.000 per bulannya. Sedangkan untuk 13 golongan yang tidak mendapatkan subsidi tarif listrik dari pemerintah, maka tidak akan mengalami kenaikan tarif listrik. Rida sendiri belum bisa memastikan kapan tepatnya pemerintah akan melepaskan subsidi tarif adjustment yang kini masih masuk dalam APBN. Namun, Kementerian ESDM memberikan solusi pelepasan subsidi ini sebaiknya dilakukan secara bertahap. Kenaikan tarif listrik ini memang sepertinya bukan wacana yang tepat. Pasalnya,
masyarakat baru akan hidup normal kembali setelah tuntasnya pandemi yang berkepanjangan. Di sisi lain, jika subsidi tarif listrik tidak dihentikan, ini akan membebani kinerja pemerintah. Nampaknya ini akan menjadi opsi simalakama bagi pemerintah. Itulah informasi singkat dari Telenews untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share konten video dari Telenews, dan tunggu informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan redaksi Telenews.